Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Permata, kelas 11 MIPA 4, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi dan persediaan atau artikulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi. Osifikasi atau yang disebut dengan proses pembentukan tulang telah bermula sejak umur embrio 6-7 minggu dan berlangsung sampai dewasa. Osifikasi dimulai dari sel-sel mesenkim memasuki daerah osifikasi. Bila daerah tersebut banyak mengandung pembuluh darah, akan membentuk osteoblas. Bila tidak mengandung pembuluh darah, akan membentuk kondroblas. Pembentukan tulang rawan terjadi segera setelah terbentuk tulang rawan atau kartilago. Mula-mula pembuluh darah menembus perihodrium di bagian tengah batang tulang rawan. Merangsang sel-sel perihodrium berubah menjadi osteoblas. Osteoblas ini akan membentuk suatu lapisan tulang kompakta. Perihodrium berubah menjadi periosteum. Bersamaan dengan proses ini, pada bagian dalam tulang rawan di daerah diafisis yang disebut juga pusat osifikasi primer, sel-sel tulang rawan membesar kemudian pecah sehingga terjadi kenaikan pH atau menjadi basa. Akibatnya zat kapur didepositkan, dengan demikian terganggulah nutrisi semua sel-sel tulang rawan dan menyebabkan kematian pada sel-sel tulang rawan ini. Kemudian akan terjadi degenerasi atau kemunduran bentuk dan fungsi dan pelarutan dari zat-zat interseluler atau termasuk zat kapur. Bersamaan dengan masuknya pembuluh darah ke daerah ini, sehingga terbentuklah rongga untuk sumsum tulang. Pada tahap selanjutnya, pembuluh darah akan memasuki daerah epifise sehingga terjadi pusat osifikasi sekunder, terbentuklah tulang spogiosa. Dengan demikian, masih tersisa tulang rawan di kedua ujung epifise yang berperan penting dalam pergerakan sendi, dan satu tulang di rawan di antara epifis dan diafis yang disebut dengan cakram epifise. Selama pertumbuhan, sel-sel tulang rawan pada cakram epifise terus-menerus membelah, kemudian hancur dan tulang rawan diganti dengan tulang di daerah diafise. Dengan demikian, tebal cakram epifise tetap sedangkan tulang akan tumbuh memanjang. Pada pertumbuhan diameter atau lebar tulang di daerah rongga sumsum dihancurkan oleh osteoklas sehingga rongga sumsum membesar, dan pada saat yang bersamaan osteoblas di periosteum membentuk lapisan-lapisan tulang baru di daerah permukaan. Pembentukan tulang dibagi menjadi dua, yaitu intramembran dan endokondrium. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Pada proses perkembangan hewan vertebrata terdapat 3 lapisan lembaga, yaitu endodrem, mesodrem, dan endodrem. Mesenkim merupakan bagian dari lapisan mesodrem yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenkim melalui proses osifikasi intramembran atau desmal. Osifikasi ini terjadi pada tulang pipi. Prosesnya dibentuk langsung oleh sekelompok osteoblas yang terdapat di dalam membran fibrosa. Dua bagian sisi tulang dibentuk oleh kelompok sel yang berbeda yang disebut trabekula. Yang ketiga, trabekula membentuk jalinan seperti jala sebagai tulang spons. Yang keempat, tulang spons menjadi tulang kompak.
Osifikasi endokondrium. Osifikasi ini terjadi pada tulang pipa dan tulang pendek. Prosesnya: 1. Pembuluh darah masuk ke perikondrium di tulang tungkai bagian diafisis. Yang kedua, sel perikondrium menjadi osteoblast dan memproduksi tulang keras di bagian tungkai. Yang ketiga, pusat osifikasi di dalam diafisis kemudian terisi pembuluh darah dan osteoklas. Yang keempat, daerah ini mengalami erosi oleh osteoklas sehingga membentuk rongga sumsum. Yang kelima, tulang rawan terus tumbuh di kedua ujung sehingga tulang memanjang. Yang keenam, hasil pemanjangan akan digantikan oleh tulang pos. Proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi cartilago atau jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misal, proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pembentukan sebagian besar tulang manusia. Pada proses ini, sel-sel tulang atau osteoblast aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut center osifikasi. Osteoblast selanjutnya berubah menjadi osteosit. Sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Pembentukan tulang rawan terjadi segera setelah membentuk tulang rawan atau cartilago. Mula-mula pembuluh darah menembus perichondrium di bagian tengah batang tulang rawan. Merangsang sel-sel perichondrium berubah menjadi osteoblast. Osteoblast ini akan membentuk suatu lapisan tulang kompakta. Perichondrium berubah menjadi periosteum. Bersamaan dengan proses ini, pada bagian dalam tulang rawan di daerah diafisis yang disebut juga pusat osifikasi primer, sel-sel tulang rawan membesar kemudian pecah sehingga terjadi kenaikan pH atau menjadi basah. Akibatnya zat kapur didepositkan. Dengan demikian terganggulah nutrisi semua sel-sel tulang rawan dan menyebabkan kematian pada sel-sel tulang rawan ini. Kemudian akan terjadi degenerasi atau kemunduran bentuk dan fungsi dan pelarutan dari zat-zat interseluler termasuk zat kapur. Bersamaan dengan masuknya pembuluh darah ke daerah ini sehingga terbentuklah rongga untuk sumsum tulang. Pada tahap selanjutnya, pembuluh darah akan memasuki daerah epifise sehingga terjadi pusat osifikasi sekunder. Terbentuklah tulang spogiosa. Dengan demikian, masih tersisa tulang rawan di kedua ujung epifise yang berperan penting dalam pergerakan sendi, dan satu tulang rawan di antara epifise dan diafise yang disebut dengan cakram epifise. Selama pertumbuhan, sel-sel tulang rawan pada cakram epifise terus-menerus membelah, kemudian hancur dan tulang rawan diganti dengan tulang di daerah diafise. Dengan demikian, tebal cakram epifise tetap sedangkan tulang akan tumbuh memanjang. Pada pertumbuhan diameter atau lebar tulang di daerah rongga sumsum dihancurkan oleh osteoklas sehingga rongga sumsum membesar, dan pada saat yang bersamaan osteoblast di periosteum. Proses osifikasi endokondrium dimulai dengan ujung pada jaringan cartilago yang disebut sebagai pusat osifikasi primer yang terlihat sejak perkembangan periode fetal. Walau beberapa tulang pendek memulai proses osifikasi setelah kelahiran, proses osifikasi kedua terjadi setelah lahir dan membentuk epifisis dari tulang panjang dan tulang ekstremitas. Dari tulang irregular dan pipi, baik diafisis maupun epifisis dari tulang panjang dipisahkan oleh bagian cartilago atau lempeng epifisial. Saat anak sampai pada maturitas skeletal atau usia 18 hingga 25 tahun, seluruh jaringan
kartilago digantikan dengan tulang dengan jalan menyatu diapifis dan epifis. Persendian atau artikulasi itu adalah hubungan dua tulang, dan fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Persendian berdasarkan strukturnya dibagi menjadi tiga, yaitu fibrosa atau tak bergerak. Yang kedua, kartilago atau sedikit bergerak. Yang ketiga yaitu sinovial atau seluasa bergerak. Persendian berdasarkan gerakannya dibagi menjadi tiga, yaitu sendi sinatroris, yang kedua sendi amfitroris, yang ketiga sendi diatroris. Yang pertama yaitu sendi sinatroris atau sendi mati. Sinatroris sering disebut juga sebagai sendi mati. Bagian tulang yang dihubungkan oleh jenis sendi ini tidak mempunyai kemungkinan untuk terdapat gerakan. Contohnya adalah persendian pada tulang belakang dan antar segmen tulang belakang. Jenis sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau sinatroris terdiri atas dua macam, yaitu sinatroris sinfibrosis dan sinatroris sinkondrosis. Pengelompokan sinatroris menjadi dua macam didasarkan pada jaringan penghubung antar tulangnya. Yang kedua yaitu amfiartroris, sering disebut juga sebagai sendi kaku. Bagian tulang yang dihubungkan oleh jenis sendi ini mempunyai sedikit kemungkinan untuk terdapat gerakan. Contohnya adalah persendian antara fibula dan tibia, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Jenis sendi yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan atau amfiastroris terdiri atas dua macam, yaitu sindesmosis dan simfisis. Yang ketiga yaitu sendi artrosis atau sinovial atau sendi gerak. Ada beberapa, yaitu sendi plana. Sendi plana adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan kedua arah yang saling tegak lurus. Contoh, persendian tulang tumit dan tulang kering, persendian pada telapak tangan dan jari tangan. Yang kedua, sendi geser adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contoh, pada persendian antar tulang karpal, persendian antar tulang belakang. Yang ketiga, sendi putar adalah yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara rotasi. Contoh, persendian tulang tengkorak dan tulang atlas, persendian tulang hasta dan tulang pengupil. Yang keempat, sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke segala arah. Contoh, persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul, persendian pangkal lengan atas atau tulang lengan dan gelang bahu atau tulang belikat. Yang kelima, sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan satu arah berupa maju atau mundur. Contoh, persendian siku, persendian lutut, dan persendian antar ruas jaringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.